Pak Gubernur, kami sebagai tim Anda, saya meminta jika dalam 3 bulan Mawardi Nur ini tidak bisa menunjukkan kinerja dengan baik, mohon diganti. Ambil manusia yang terbaik, di antara yang terbaik, jangan yang terburuk. Begini, ini anak kecil ini kok jadi... saya kesel lihatnya kok begini pemimpin memilih. Ini tak lebih daripada bagi-bagi jabatan dong. Main tunjuk aja, ini kan bagi jabatan. Kalau begitu, saya lihat begini, si Muzakir mana jadi patung? Gubernur sesungguhnya si Irsadi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-61 tahun kelima, edisi Kamis 20 Maret 2025. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bayarkan PTM, masih di bulan suci Ramadan ya, kita membahas isu tentang pergantian Direktur Utama PT Pembangunan Aceh atau PEMA, Faisal Saifuddin, yang baru menjabat 9 bulan tiba-tiba dicopot oleh Gubernur Muzakir Manap melalui keputusan di luar rapat umum pemegang saham pada 28 Februari 2025. Posisinya digantikan oleh Mawardi Nur, seorang politisi dari Partai Gerindra. Proses yang dilakukan secara diam-diam terkesan ya, dan tanpa penjelasan resmi ini memicu berbagai pertanyaan, apakah ini murni keputusan bisnis untuk kemajuan PEMA atau ada agenda politik di baliknya. Benarkah PEMA kini menjadi ajang tarik-menarik kekuasaan antar elit lokal ataupun nasional? Dan bagaimana nasib aset strategis rakyat Aceh di tengah gejolak berikut? Kita akan angkat tema tentang Gubernur Aceh pecat Faisal Saifuddin. Benarkah kader Partai Gerindra mulai kuasai PEMA? Dan dengan narasumber kita Muhammad Nur SH, beliau adalah Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Investasi dan Politik Sumber Daya Alam atau Forbina Aceh. Assalamualaikum Bang M. Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Baik apa kecewa nih? Ya baik-baik saja lah. Apa pula kita kecewa urusannya? Yakin, karena ini namanya kepleset. Mawardi Nur dengan Muhammad Nur. Harusnya Muhammad Nur ya, bukan Mawardi Nur. Oke, Bang, Anda sebagai Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Investasi tentu paham banget ini kondisi PEMA, kemudian siapa yang seharusnya menjadi Direktur PEMA. Nah, soal copot-mencopot, apakah memang sudah tepat atau Anda kecewa dengan keputusan Gubernur untuk pencopotan ini? Saya bukan masalah dicopot yang mengecewakan. Jadi, mencopot itu hal biasa. Karena status yang dicopot pun PJ atau PLT kan. Ya. Jadi bukan yang definitif. Jadi biasa saja soal copot-mencopot. Yang paling saya kesalkan itu ketika menunjuk orang tidak melalui fit and proper test. Jadi tidak melalui proses yang benar, itu yang kemudian kita protes keras nih sebenarnya. Tapi kan itu menjadi hak prerogatifnya gubernur memilih siapapun. Ya enggak lah. Enggak juga hak prerogatifnya gubernur sebenarnya. Mana pula prosesnya langsung menunjuk. Kalau begitu gubernur telah melampaui kebijakan dong, melawan kebijakan yang namanya kan nomor 6 tahun 2017 tentang PEMA. Jadi nggak mungkin gubernur itu menabrak perdanya yang dibuat sendiri. Tapi itu yang terjadi. Ya, itu yang kemudian kita sesalkan. Kenapa begini prosesnya? Harusnya gini loh. Kalau kemudian mau menaruh kemun atau apa gitu ya. Prosesnya yang sopan sikit lah. Buka dulu pengumuman. Pemerintah Aceh mengumumkan membuka kesempatan bagi putra-putri Aceh yang punya kerangka pikir bisnis, yang punya pengalaman kelola bisnis. Itu loh. Buka dia. Supaya muncul gentleman-nya. Ya nggak sih? Muncul. Orang Aceh ini ada 5 juta lebih loh. Masa nggak ada pemuda yang lebih pintar daripada si Mawardi Nur ini? Banyak ada pemuda-pemuda Aceh ini yang pintar kelola bisnis. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk dia ditunjuk sebagai jadi menurut Anda ini pemilihan Mawardi Nur ini bukan berdasarkan bukan berdasarkan secara kanun ya? Tidak melalui kanun, diabaikan kanun justru. Harusnya
buka pengumuman pemuda-pemuda putra-putri terbaik Aceh itu ikut seleksi ini. Ambil manusia yang terbaik, di antara yang terbaik, jangan yang terburuk. Begini, ini anak kecil ini kok jadi saya kesel lihatnya kok begini pemimpin memilih pengelola bisnis. Oke, jadi berdasarkan apa keputusannya sehingga dipilih Mawardi? Apakah berdasarkan kepentingan elit politik atau memang bagi-bagi jabatan, jatah Saya atau kalau seperti melihat apa? begini prosesnya, ini tak lebih daripada bagi-bagi jabatan dong. Main tunjuk aja, ini kan bagi jabatan. Kalau begitu, saya lihat begini, si Muzakir Manaf jadi patung, gubernur sesungguhnya si Irsadi dong. Irsadi apa wakilnya? Irsadi yang menunjuk ini. Saya curiga ini kan Irsadi. Nggak benar jangan memimpin begini. Gubernur punya punya sikap dong, jangan intervensi sama Tapi orang. kan Gerindra kan wakilnya. Apa? Sama-sama dengan wakilnya juga, wakil gubernur Aceh, Pak Muzakir. Bukan bersama-sama, bukan soal bersama-sama melantik. Siapa yang membawa nama ini supaya di SK-kan kemudian dilantik itu siapa? Tapi kan nggak mungkin itu nggak berdasarkan juga evaluasi dan kebijakan. Yang ada. Emang Anda pernah tahu? Saya nggak pernah tahu tuh ada pembukaan penerimaan. Tidak ada memang, udah, tidak betul. ada. Maksud saya, Nggak ada dong. Nggak ada. Apa mau dibantah? Saya melihat begini, ada waktulah 100 hari buat Direktur PEMA ini. 100 hari kinerjanya diukur. Dalam 100 hari dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia betul luar negeri, betul dia punya pengalaman kelola bisnis, betul PEMA itu semakin baik dari pengurus sebelumnya. Kalau ini tidak terjadi, maka SK ini akan saya petunkan loh. Saya petunkan tuh SK PEMA itu. Serius. bagaimana caranya? Bisa kok. Itu karena publik kemudian mengajukan gugatan terhadap SK ini supaya dibatalkan oleh pemerintah Aceh. Boleh. Kenapa Anda boleh? Itu kan lembaga publik. Apa caranya? Betul. Pengadilan Tata Usaha Negara boleh mengajukan. Karena prosesnya nggak benar. Ini yang dibuktikan kepada publik. Inilah yang disebut dengan bagi-bagi jabatan. Kalau begitu bagi saya juga dong. Hah? Bagi untuk Ibu Host dong. Bagi semua orang. Anda marah karena Anda juga nggak dapat jabatan atau seperti apa nih? Sedang marah, nggak dapat jabatan. Tapi prosesnya harus benar. Tunjuk siapapun boleh. Bukan dong fitnya. Kenapa Anda meragukan Pak Mawardi Nur ini sebagai ketua direktur? Apa misalnya kan dia juga dia kita lihat track recordnya sebagai politisi ya, bukan seorang manajerial. Betul. Anda melihat dari sisi itu? Betul. Dia itu kan staf wali DPD. Kita tahu staf wali DPD. Kemudian maju sebagai calon anggota DPR ada ke-6. Nggak terpilih. Untuk DPR saya dia nggak terpilih loh. Berarti kemampuannya memang nggak ada. Kemampuannya berarti diplomasi dong? Bukan diplomasi. Ya kalau misalnya itu Pak namanya Muzakir Manaf berhasil menunjuk beliau tanpa fit and proper test, berarti kan berhasil diplomasi. Ini kan karena partainya bersama partai separtai dengan presiden keuntungannya. Enak kali kalau begitu. Nggak perlu tes apapun. Berkoalisi aja dengan presiden, partai-partai presiden. Nggak perlu juga berkoalisi dengan PA kan. Tahu juga yang menunjuknya orang Gerindra, yang ditunjuk juga orang Gerindra. Kalau begitu sekarang posisi lebih untuk orang berkawan dengan Gerindra daripada berkawan dengan partai PA dong. Oke, Anda merasa di sini Gerindra seolah-olah mengkhianati Partai Aceh, Pak Mualim gitu? Ini bukan soal mengkhianati, soal akses. Berarti secara pandangan eksekutif nih. Saya memandang bahwa unik juga ini karena walaupun disebut 5 kursi oleh DPR sebelumnya ketua DPR. Jangan atur Aceh dengan 5 kursi. 5 kursi tidak bisa diatur Aceh. Saya ingatkan. Tapi dia lebih berkuasa daripada partai PA. Kenapa ini? Apakah ada kartu A sehingga partai PA yang menang dalam pilkada kemarin justru yang berkuasa lebih pada Gerindra? Ini unik nih. Ada sesuatu yang ditakutkan oleh Muzakir Manaf sehingga beliau sendiri sebagai pimpinan tidak berani melakukan sesuatu yang disodor oleh Gerindra. Berarti benar dong dugaan-dugaan narasumber PTM sebelumnya juga ada manuver. Saya melihat memang ini mulai muncul ya, bahwa nggak PA yang berkuasa tapi Gerindra mulai terbukti gitu loh.
Karena satu persatu diizinkan. Diizinkan. Ruang-ruang akses yang memang urgent. Gini loh, saya mau bilang. Dulu di masa transisi pemerintahan ada PJ, kemudian ada istilahnya PLT, PJ, PLT, dicopot, diganti. Itu hal lumrah, itu wajar karena statusnya itu adalah PJ. Kalau sekarang kan statusnya berbeda, sudah definitif. Masa iya tunjuk definitif modal tiba-tiba ujuk-ujuk tanpa melalui fit and proper test itu kemudian langsung menjadi kepala? Ini ada benar nih. Ini kita belum berbicara soal yakin nggak para investor itu menanam modalnya di PEMA. Saya nggak yakin tuh. Ada orang kemudian misalkan datang dari luar negeri, ya, ingin bekerja sama dengan PEMA. Apakah soal kelola panas bumi, energi ramah lingkungan, minyak, bumi, gas, dan segala macam. Orang akan melihat direkturnya itu dari mana asalnya. Punya pengalaman nggak dia mengelola bisnis? Orang akan menanam uangnya itu ketika dia yakin pada direkturnya. Saya nggak yakin sama dia. Apalagi yang punya duit. Ya, kan bisa jadi mungkin hanya proses jabatan saja, nanti yang bermain orang-orang yang di belakangnya. Bisa jadi kan? Kalau memang pemilihan Mawardi Nur ini hanya berdasarkan kepentingan politik. Kalau itu purpose-nya. Iya, misalkan ini, dalam dunia PEMA ini kan dunia profesional dia. Bukan dunia politik, nggak boleh. Harusnya kan? Ya, tapi kenyataannya PEMA ini kan harus profesional. Harusnya, Ya, karena itu memang bisnis. harus, wajib. Karena itu bisnis. Karena itu bisnis. Tapi di politis begini kan jadi politik, lembaga politik dong kayak begitu. Sekarang saya tanya, dia tidak melalui tahapan DPR kan? Tidak diseleksi oleh DPR kan? Karena tidak dibuka fit. Ya. DPR kan nggak terhormat nih. Oke, secara kanun harusnya seperti apa? Dibuka fit dewan yang kemudian yang mengantar nama-nama itu ke gubernur. Pak Gubernur setelah kami uji 5 orang yang layak menjadi calon kuat direktur PEMA. Ini loh nama-namanya. DPR yang mengantar ke gubernur, ini namanya. Bukan seorang politisi Gerindra dong. Sudah mulai kacau ini kalau begitu. Ini kan akan awal mula memulai kekecewaan menurut saya. Oke, jadi dari analisis Anda tadi, Bang M. Nur, ini ada di pihak internal partai ini menghubungkan ya peristiwa pengangkatan Dirut PT PEMA ini dengan pernyataan Ketua DPRA Pak Julvaldi di dalam rapat paripurna bahwa Wakil Gubernur Aceh Fadullah dan Bendahara Partai Gerindra Irsyadi bermain di belakang Mualim. Apakah ini juga menjadi indikasi di sana? Salah satu bukti hari ini PEMA dilantik tiba-tiba, ya dong. Berarti benar dong kata Ketua DPR tuh. Kalau begitu. Berarti benar juga soal SK kemarin juga SK Sekda juga begitu. Ini kan complicated. Kalau Sekda kan masih PLT, beda. Walaupun itu beda. Ini saya bukan sedang membela Pak Sekda, tetapi saya garis bawahi bahwa definitif dengan PLT itu beda statusnya. Itu nggak bisa disamakan. Tapi soal kemudian kok kemudian Gerindra mulai menunjukkan taringnya itu kemudian ini unik disimak pada tahap berikutnya. Kira-kira hari esok apa lagi yang akan terjadi? Tapi kan teka-teki ini sudah mulai ditebak dari awal ini Bang M. Nur. Ya, awalnya sih saya udah percaya. Awalnya saya nggak percaya bahwa masa sih gubernurnya kemudian diatur oleh yang namanya kartu Gerindra gitu. Menurut Anda, ini kan Anda sebagai tim ses Pak Mualim ya, dari Partai Aceh pastinya. Betul. Anda sendiri tidak melihat misalnya mekanisme ini akan menjadi manuver nanti ke depannya? Saya curiga ini akan menjadi manuver ke depan. Ini akan menjadi manuver karena menurut Anda Pak Mualim akan dijebak gitu? Bukan terjebak. Memang sengaja dijebak? Akan dikasih pilihan-pilihan. Dan itu adalah sebuah jebakan tanpa sengaja ya. Saya menciumnya ke arah sana sepertinya. Karena ini baru nih ya, ini baru. Ini gara-gara direktur PEMA ini akan merembet kepada hal-hal lain saya kira. Itu udah pasti. Karena di bawah PEMA ini kan ada banyak kolega-kolega politik yang bermain bisnis di Aceh. Oke. Bang, ini kan soal PEMA ini kan kepentingan juga tentang usaha rakyat Aceh ya. Tentu usaha rakyat Aceh dan ini akan BUMD Aceh lah ini dia nih. Iya kan?
tentu nanti kalau seandainya Gerindra ya, ini kan tentu ketua PEMA-nya orang Gerindra gitu, dan itu dampaknya ke nasional. Apakah nanti akan ada soal bagi-bagi jatah, dan itu maka ditentukan beliau sebagai ketua PEMA? Dia enggak, dia PEMA itu kan pure bisnis. Ya. Dia tidak bicara soal, tapi peluang korupsi ini bakal terjadi benar, bakal terjadi peluang korupsi besar-besaran, sama seperti kita mengulang sejarah BRA. Ketua BRA yang sebelumnya bisa jadi akan terjadi kepada si PEMA ini. Kasus bentuk-bentuk kasus korupsi baru. Saya khawatirnya ke situ karena orang yang ditunjuk itu kan artinya mudah untuk diintervensi. Karena ada ya. Dia bisa ditunjuk, bisa disuruh, bisa apa aja kayak boneka. Dia akan menjadi boneka. Dan itu harusnya nggak terjadi. Saya akan justru membayangkan ini akan menjadi tempat transaksi pencucian uang atau transaksional ilegal yang akan dilakukan ke depan. Makanya semua orang harus mengawasi kinerja PEMA kali ini. Tapi ini karena kan nggak terbiasa ini, terbiasa. Pemilihannya juga terkesan diam-diam dan itu di luar RUPS. Nggak ada pemilihan, memang ditunjuk kan. Tiba-tiba bikin rapat. Gerindra kan waktu itu Pak Wakil Gubernur kan bikin rapat. Iya. Yang mengumpulkan seluruh usaha-usaha, pengusaha-pengusaha. Setelah keluar apa itu kan keluar nama. Itulah Mawardi Nur sebagai Direktur PEMA. Padahal Pak Gubernur lagi di Magelang loh pada posisi itu. Waktu itu saya tahu Pak Gubernur lagi di Magelang. Iya. Kenapa tiba-tiba SK itu muncul? Sama. Ini aneh ini sebenarnya. Sebenarnya. Soalnya soal SK meng-SK ini kan terjadi soal contoh misalnya Sekda juga SK-nya Pak Gubernur di Magelang juga, di luar daerah juga. SK ini juga kondisi Pak Muzakir Manap juga di luar daerah dan itu terkesan diam-diam. Wallahu a'lam lah. Yang jelas saya membayangkan masa depan PEMA ini suram lah. Ya dipimpin oleh manusia seusia 35 tahun. Berapa itu? Lahir 1990. Berapa usianya? Iya. 35? Ya, 1990 35 tahun. 35 Masih muda ya? Terlalu muda Anda. Tetapi ya sudahlah, rezeki Anda berbagi hobi. Tapi baik pemirsa PTM, saya akan membacakan kejanggalan-kejanggalan dalam proses pergantian ya Ketua PEMA Aceh. Yang pertama, proses dilakukan di luar rapat umum pemegang saham RUPS ya. Fakta pergantiannya dilakukan melalui keputusan pemegang saham di luar RUPS pada 28 Februari 2025 oleh Gubernur Aceh Muzakir Manap saat ia berada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian kejanggalannya dalam tata kelola perusahaan ya, termasuk BUMD seperti PT PEMA, pergantian direksi biasanya harus melalui RUPS ya, Bang. Iya. Iya, harus melalui rapat umum, tidak boleh di luar rapat umum RUPS sebagai mekanisme formal yang melibatkan pemegang saham. Tapi kan kita tahu hak pemegang saham tunggal itu kan Gubernur Aceh. Lah iya, kanun Aceh, gubernur Aceh, kan ada kanunnya. Apakah memang karena ia merasa bahwa pemegang tunggal bisa suka-suka untuk memilih, mencopot dan sebagainya? Dia punya hak prioritas untuk memilih, tetapi melalui dibuka fit and proper test. Artinya secara transparansi dan dilihat oleh masyarakat ya? Iya, jadi DPR membawa nama-nama siapa yang layak menjadi direktur PEMA, itu hak gubernur menentukan siapa. Di situ haknya. Bukan hak tiba-tiba buat SK kepada orang yang dia maui. Itu nggak begitu juga berpemerintahan ini. Oke, kemudian yang kedua kejanggalannya latar belakang Mawardi Nur ini Anda pertanyakan. Karena memang bukan dari, dia lebih condong kepada politisi dibandingkan pengusaha profesional BUMD. Betul. Ya, dia klaim pernah di ketua Kadin. Saya juga anggota Kadin tuh. Maksudnya gini, menjadi anggota Kadin, ketua Kadin, wakil ketua Kadin, bukan arti saya pengusaha sukses. Itu kan karena organisasi. Karena kumpulannya kan Pak organisasi. Berarti clear Anda memperjelaskan bahwa itu ada afiliasi politiknya para Gerindra. Ya, saya mencurigai memang ini deal politik ini. Bagi-bagi jatah doang. Kalau begini, saya begini tuh. Kalau memang begini jalannya pemerintahan,
Ya sudah, 5 tahun ke depan ini, 5 tahun dari sekarang lah, dari hari ini, rakyat itu nggak usah memimpi perubahan deh. Lupakan mimpi perubahan, lupakan bahwa Aceh ini akan menjadi sejahtera makmur, mujuhu, itu lupakan aja itu, nggak ada itu. Semu semuanya. Oke. Kalau begini-begini cara memimpin, ada itu. Tapi di sisi lain Bang M. Nur menarik karena Direktur Utama ini ya, Insinyur Faisal Saifuddin ini kan katanya lebih dekat dengan Pak Bustami ya sebelumnya ya. Kemudian Karena kan dilantik oleh ya Bustami. dilantik, tentu lebih dekat juga ya. Kemudian di bawahnya juga ada 4 direktur yang dilantik pada saat itu. Ada Direktur Komersial Almes Hafiz Sandi, ada Direktur Umum dan Keuangan Lukman AG, Direktur Pengembang Bisnis Faisal Ilyas. Apakah ini juga akan diganti? Karena memang atau hanya direktur utamanya saja? Itu kan tergantung direktur utama. Berarti masalah soal ada yang mempertanyakan bahwa diganti hanya karena kedekatan sama Pak Bustami, bukan itu ya alasannya? Sebenarnya kan tidak boleh. Orang yang duduk di PEMA itu kan orang-orang profesional. Karena sebenarnya itu kan lembaga profesional. Nggak boleh kemudian diganti suka-suka, itu sebenarnya nggak boleh terjadi. Orang yang diletakkan selama dia punya kemampuan core bisnis yang baik, menguntungkan bagi Aceh, orang itu mau berasal dari Bustami kek, mau berasal dari nenek Bustami kek, tetap harus dipertahankan dong. Kalau dia membawa income yang baik kepada ekonomi Aceh. Orang nggak salah, ngapain juga dihubung-hubungkan dengan politik. Nggak ada hubungannya lagi, sudah selesai politik itu. Tapi kemungkinan mereka diganti, itulah kita tidak bisa menjamin. Antara kita berdua nggak bisa jamin, apalagi yang bersangkutan. Oke, apa dampak yang sangat signifikan nanti ketika seandainya ketua PEMA ini direktur PEMA itu diambil alih sama orang-orang yang betul-betul nggak paham tentang bisnis? Kalau udah diambil alih, dengan menunjukkan Mawardi bukan sebagai pembisnis yang Profesional. maka kan sebagai bentuk sudah mengambil alih. Dia diambil alih, maksudnya dampaknya apakah nanti lebih banyak? Dampaknya sederhana saja. Pertama, kita akan lihat berapa banyak pembisnis datang berinvest di Aceh yang melalui PEMA. Punya lama jangan usah dibicarakan. Punya lama itu kinerja orang. Kinerja Anda aja yang akan dihitung. Kinerja Mawardi ini setelah dilantik dia, dari kemarin, 100 hari ke depan itu yang akan kita nilai. Yang sebelumnya perlu dinilai, karena itu berproses. Sejak masa Ali sampai sebelumnya sudah berproses. Apa? Bisa kita hitung itu. Dengan siapa mereka kerjasama? Apa bisnisnya? Sejauh mana sudah perkembangan bisnis? Apa yang didapatkan Provinsi Aceh dari keberadaan PEMA? Jangan-jangan merugi Aceh ini gara-gara PEMA. Habis uang APBA itu untuk membiayai. Memang mereka hidup dari APBA kok, PEMA ini. Jangan habis uang APBA untuk mereka aja. Kalau begitu, bisa dievaluasi dan dibubarkan saja PEMA ini. Nggak ada syafaatnya, yang ada bikin keributan aja. Tapi berapa persentase, kan banyak persentase PAD ya dari itu kan bisnis orang semua yang dijalankan. Bukan bisnisnya PEMA. Jadi tidak ada apa-apa untuk pemerintah Aceh, maksudnya untuk rakyat Aceh nggak ada, maksudnya dampaknya menurut Anda? Nantilah kita lihat. Nggak, sebelum-sebelumnya pasti ada kan? Ada. Akan ada pendapatan atau income Ada untuk lah, masyarakat Aceh. pasti ada. Tetapi masa si Mawardi ini akan kita nilai juga nanti. Apakah misalnya fluktuatif atau memang semakin menurun? Semakin menurun. Menurunkah pendapatan Aceh dari PEMA ini? Apa indikator dugaan Anda seperti itu? Apakah hanya karena tidak profesionalisme tadi? Tapi bisa jadi orang-orang di belakangnya akan jadi orang profesional. Nah, kita tidak tahu di belakang dia akan ada orang profesional. Berarti Anda melihat 100 hari kinerja. 100 hari bisa diukur kinerja dia. Gimana mengukur 100 hari kinerja tentang bisnis, kan itu jangka panjang? Gampang. 100 hari kerja bisnis itu kan gampang. Pertama, berapa peluang bisnis yang sedang dia jejaki? Kalau masih punya lama, nggak usah dibanggakan, berarti nggak ada prestasi. Masih punya lama. Punya lama pun bisa diukur. Kalau kemarin masih wacana, hari ini posisi yang mana? Sudah kontrak kah? Kan bisa diukur semua itu. Kemudian uang sebelumnya berapa? Dari APBA mereka dapatkan. Sebelumnya berapa? Misalkan 1 miliar. Di periode Mawardi ini, 100 hari ke depan ini, menambah atau berkurang? Kan bisa diukur semua. Staf karyawannya yang direkrut nanti, orang latar belakang bisnis, atau kolega Gerindra doang.
yang tidak punya hubungan dengan kemampuan bisnis, tapi ada orang baru misalkan, kan bisa diukur dari struktur kerjanya. Bisa diukur juga bisnis yang sudah ada itu menambah omsetnya itu daerah atau berkurang pendapatannya. Bisa diukur semua ini. Apa pula nggak bisa diukur? 100 hari bisa diukur dia. Ngapain juga 100 hari dia kalau nggak bisa diukur? Makan gaji aja. Hah? Makan gaji aja. Anda sepertinya marah sekali sama Pak Muzakir Manaf atau sama... Anda marah sama siapa nih? Marah kepada Pak Muzakir Manaf sebagai orang yang melantik, ya? Atau Anda marah kepada Wakil Gubernur? Saya kesel proses penunjukan SK ini. Proses penunjukan, tapi kan kalau misalnya Pak Gubernur nggak ACC, tetap nggak ACC nih Bang Emnur. Ya kenapa di ACC? Itu aja menjadi pertanyaan saya. Jadi Anda kecewa sama Gubernur? Kenapa ini sebenarnya bisa seperti Jadi Anda kecewa sama Pak Gubernur? Saya kecewa pada Mawardi ini. Kenapa dia? Lah dia kan dikasih kepercayaan, otomatis rezeki ya datang dia ambil dong Bang Emnur. Saya bingung juga ini. Misalkan saya posisinya kalau misalkan kita kritik gubernur, misalnya gubernur juga dibodohin oleh orang sekitarnya, kan begitu. Anda merasa Pak Gubernur selama ini dibodohin sama orang-orang timnya dia juga? Ya, saya mulai merasakan begitu ya, karena kita bingung juga. Anda jangan ragu kalau iya bilang iya. Kan bisa dilihat. Saya yang jelas maunya saya itu sebenarnya SK ini dibatalkan. Tidak ada pilihan lain. Batalkan SK ini, ulang prosesnya. Itu aja saya mau. Tapi kan saya tidak bisa bilang ini salahnya gubernur, salahnya sekda. Saya nggak menyalahkan itu. Salahnya Gerindra. Tapi nggak mungkin juga ya seorang Muzakir Manaf melantik misalnya Direktur PT PEMA ini tanpa pertimbangan. Apakah pertimbangan berdasarkan politisi atau pertimbangan berdasarkan kepentingan atau pertimbangan berdasarkan tekanan? Tekanan politik menurut saya. Tekanan politik? Iya. Ini SK ini keluar ini karena tekanan politik sebenarnya. Okay. Kalau saya lebih curiga ke situ. Ya. Itu sih. Anda curiga ke sana ya. Tapi nanti Anda berharap Anda menilai ini 100 hari kinerja Pak Bang Mawardi Nur sebagai Direktur PT PEMA Aceh. Tentu ini akan menjadi pertimbangan. Seandainya tidak ada becus nih, nggak becus kinerjanya, Anda mau apa? Kita akan gugat itu SK. Anda menggugatnya kemana? Ke Petun. Ke Petun. Karena prosesnya kapan? Apakah setelah 100 hari kerja atau sebelum? Sebelum 100 hari dong. Berarti Anda nggak menilai dong 100 harinya. Bukan. Pendaftarannya kan bisa, persiapannya kan bisa sebelum 100 hari. Ya kan setelah 100 hari mungkin kinerjanya bagus, Anda tetap menggugat. Kalau misalkan kinerja dia bagus setelah 100 hari itu, kita apresiasi. Oke. Kita akan apresiasi. Misalkan kinerja si Mawardi ini lebih bagus daripada direktur-direktur sebelumnya. Kita akan berapresiasi kok. Kita kan tidak sedang marah kepada jabatannya sebenarnya. Tapi proses orang seleksinya. Proses seleksinya dan proses siapa yang ditunjuknya. Ya, karena itu butuh dinilai oleh DPR juga. Berikan juga dong penghormatan kepada DPR untuk menyeleksikan orang-orang yang Oke, kalau menurut Anda Pak Mawardi tidak cocok menjadi Direktur PT PEMA, siapa yang paling cocok atau tepat? Bukan seleksi dong. Saya nggak sedang membela orang. Nah, jadi yang salah. Saya kemari bukan sedang membela calon Direktur PEMA. Saya nggak kenal siapapun Anda. Oke. Tapi saya membela masyarakat Aceh, punya masyarakat Aceh berhak untuk ikut seleksi jika pemerintah Aceh sudah membuka itu. Oke. Itu aja saya bela. Jelas ya? Saya nggak sedang membela siapa Direktur PEMA yang baru. Dan saya bawa orang baru kemari. Ada urusan dengan saya, rezeki orang itu. Oke, rezeki Anda apakah ada di PT PEMA? Nggak ada? Rezeki saya ini kan menunggu keajaiban sajalah. Oke, gitu ya Pak Gubernur Aceh. Ini kayaknya Bang Emnur menunggu keajaiban dari Anda kayaknya nih ya. Nggak ada. Oke, baik Bang Emnur, karena waktu kita sangat terbatas, silakan sampaikan kepada pemirsa PTN yang ada di rumah ataupun kepada langsung Gubernur Aceh terkait tentang SK Direktur PT PEMA. Silakan ya, Bang Emnur. Pak Gubernur, kami sebagai tim Anda, saya meminta jika dalam 3 bulan Mawardi Nur ini tidak bisa menunjukkan kinerja dengan baik, mohon diganti
buka kembali proses seleksinya sehingga kami dari seluruh masyarakat Aceh ini punya kesempatan ikut seleksi siapa yang layak menjadi direktur PEMA sesungguhnya. Itu melalui tes melalui tes and proper test. Oke. Melalui Fit tes and- and proper ya. test, fit and proper test. Oke. Yang kedua, kita tidak sedang menunjukkan marah kepada orangnya. Bukan kepada orangnya kita marah, tetapi proses menunjukkan SK begini itu tuh nggak sehat dalam sistem kerja-kerja pemerintahan. Pemerintahan itu punya cara sendiri tetapi yang elegan sesuai dengan perda atau kanun. Yang itu adalah kanun Aceh. Jadi proses seleksi direktur PEMA itu ada di kanun itu. Hormatilah perda, kalaupun tidak menghormati manusianya, tetapi hormatilah perda. Saya kira kepada Anda Mawardi Nur, jika Anda kemudian merasa-rasa ini tidak cocok dengan direktur sebagai pengelola bisnis, bagusnya 100 hari itu Anda mundur saja jika Anda tidak bisa menunjukkan kinerja. Jangan juga Anda bertahan karena Anda punya surat keramat, punya akses keramat ke dalam. Jangan begitu. Oke, sadar diri bahwa kita ini pengelola bisnis, bukan mengelola politik. Lembaga PEMA itu lembaga profesional. Saya mengkritik hari ini karena saya ragu kepada Anda. Titik. Oke. Sudah? Sudah. Terima kasih Pak Eng untuk waktunya. Baik, pemirsa PTM yang ada di rumah. Dimanapun Anda berada ya, silahkan sambil Ramadan, puasa menonton channel PTM di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like and subscribe juga. Saya Siti Emma Aminah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.